Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar rahimakumullah, pada kali ini saya akan membaca tafsir dari Tafsirul Jalalain dan Tafsir Al-Munir yang terkait dalam surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah. Jadi kita akan melihat tafsir surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah. Namanya ada dua, ada yang menyebut surah Alam Nashrah, ada yang menyebut surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Alam Nashrah Makkiyah. Surah Alam Nashrah diturunkan di kota Mekah. Wahya samanu ayatin, dan surah Alam Nashrah terdiri dari 8 ayat. Watis wa isruna kalimatan, terdiri dari 29 kalimat. Wa mi'atu wa salasatu ahrufin, dan terdiri dari 303 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad? Menurut Imam Nawawi dalam Tafsir Al-Munir, surah Alam Nashrah merupakan gabungan atau satu surah dari surah Ad-Duha. Yurwa diriwayatkan an Tawus dari Tawus wa Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Abdul Aziz. Karena keduanya berkata, hadhihi surah ini, wa suratul duha dan surah ad-duha, suratan wahidatan adalah satu surah. Ya, hadhihi suratul duha suratun wahidatun, satu surah. Wa kana yaqra'uhuma, dan adalah Rasulullah membaca keduanya, surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah, fi raka'atin wahidatin, dalam satu rakaat. Wa yakana yupassilani bainahuma, dan keduanya yupassolani dipisah, bainahuma antara keduanya, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Qolal Jumal, dan berkata Jumal, wa ma dzakarallahu ta'ala ba'da ni'am alaihi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi ma wadda'aka rabbuka al ayah ila akhirih. Nah, di sini menurut riwayat Taus dan Umar bin Abdul Aziz, surah Alam Nashrah dan surah Ad-Duha merupakan satu surah, hanya dipisah oleh kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah membaca ayat ini, surah ini, dua-duanya, surah Alam Nashrah dan surah Ad-Duha, dalam satu rakaat. Para pendengar rahimakumullah, kita jelaskan
makna dari alam nasroh. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan dadamu, hai Muhammad. Di sini di tafsir Jalalain, alam nasroh istifham takriri. Ya, istifhamu takriri, ay syarohna. Jadi istifham dalam kata-kata a, ya, apakah itu merupakan istifham takriri, kata pertanyaan yang menetapkan, ya. Aisyarahna artinya kami telah melapangkan. Jadi di sini maknanya alam nasroh laka sodrok, kami telah melapangkan dadamu untukmu ya Muhammad, sodroka dadamu, bin nubuwah dengan kenabian, wa goiriha dan selain kenabian. Jadi kalau kita lihat di tafsir ayat ini, ya, Allah ini telah melapangkan dada Rasulullah SAW, ya, dengan gelar kenabian, dengan gelar kerasulan, sehingga Rasulullah ini hatinya lapang. Nah, hati yang lapang ini, ya, hatinya dipenuhi dengan iman, hatinya dipenuhi dengan Islam, hatinya dipenuhi dengan keyakinan, hatinya dipenuhi dengan ma'rifah, hatinya dipenuhi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya, dianugerahkan oleh Allah hati yang lapang, ya, berarti hati kita ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan ma'rifah, penuh dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, penyakit-penyakit hati yang menyebabkan hati ini sempit, ya, hati ini tidak lapang, ya, ini kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, ya. Apakah itu syirik kepada Allah, apakah itu riya, apakah itu kibir, sombong, apakah itu ujub, membanggakan diri sendiri, apakah itu sum'ah, pengen didengar orang, apakah itu namimah, suka mengadu domba, toma, rakus, dan penyakit-penyakit hati lainnya kita bersihkan, ya, hasad, iri, dengki, sombong, ujub, tamak, syirik, ya, itu kita bersihkan dari hati kita sehingga hati kita ini menjadi lapang, ya, menjadi bersih, menjadi luas, ya, tidak dipenuhi dengan keraguan, kemusyrikan dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini kita lihat di dalam tafsir Munir, ya, Rasulullah SAW hatinya pernah dibersihkan oleh malaikat dan dicuci oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka, bukankah kami telah melapangkan untukmu ya asrofar rusuli, wahai Rasul yang paling mulia, qalbaka hati kamu, lil islami dengan Islam, untuk Islam. Jadi hati Rasulullah dilapangkan oleh Allah, dimasukkan cahaya-cahaya Islam, dimasukkan cahaya-cahaya iman, dimasukkan cahaya-cahaya yakin, dimasukkan cahaya-cahaya ma'rifatullah, ya. Ini dijelaskan di sini, wa yuqalu, dan dikatakan, alam tuwasi qalbaka lin nubuwah, bukankah kami telah melapangkan, meluaskan, ya, hati kamu, hai Rasulullah, hai Muhammad, lin nubuwah dengan kenabian. Jadi Rasulullah hatinya dilapangkan dengan Islam dan dengan kenabian. Wa qala Rozi, dan berkata Rozi,
Istabhamallahu, Allah menggunakan kata-kata istifham, bertanya. Alam Nasroh bertanya anitiko isyarhi ala wajil inkar, ya, menjelaskan asyarah dengan wajah inkar, artinya bukanlah, tetapi pada isbatu syarhi berfaedah menetapkan asyarhi ke lapangan. Jadi alam nasro, bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad, ini isbat, kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad. Faka'annahu qila, seakan-akan dikatakan syarahna laka sodroka, kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad, ai bin nubuwah, ai dengan kenabian, wa ghairiha dan yang lainnya, ya, sehingga hati Rasulullah menjadi luas, ya, sehingga Rasulullah ini luas hatinya, wasi'ah munajat taha, luas munajatnya, wa dawatal haq, dan dakwah mengajak kebenaran, mengajak kepada keyakinan, kepada tauhid, kepada Islam. Nah, ini jadi Rasulullah adalah orang, ya, seorang nabi yang hatinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu pemberian Allah, ya. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah berdoa, Robbi syrahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robbi syrahli sodri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nah, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, minta dilapangkan dadanya, ya. Tetapi Nabi Muhammad tidak minta dilapangkan dadanya, tetapi diberi, ya, al-mawahib al-ilahiyah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa minta. Rasulullah tanpa berdoa dan tanpa minta, hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Nabi Musa dalam hal pemberian dada yang atau hati yang lapang. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan di dalam tafsir Munir. Ruwiya, diriwayatkan anna Jibril alaihissalam, bahwasanya Jibril alaihissalam atahu, telah mendatangi Nabi Muhammad, wa huwa, dan Nabi Muhammad ketika itu inda murdiatihi Halimah, ketika dalam susuan atau pengasuhan, ya, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah, ya, ketika itu pernah diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Wa huwa ibnu arba'i sinin, dan ketika itu umur Nabi Muhammad SAW adalah 4 tahun. Pasaqqa sadrahu, lalu Jibril membelah, ya, membuka dada Nabi Muhammad SAW. Wa ahroja qalbahu, dan mengeluarkan hati Rasulullah. Wa ghasalahu, dan mencuci hati Rasulullah. Wa naqahu, dan membersihkannya. Jadi Rasulullah ini sebagai, ya, Al-Mustafa, Nabi pilihan, dibersihkan dadanya ketika umur 4 tahun, ya, dibelah dadanya, dikeluarkan penyakit-penyakit hati, dibersihkan hatinya, hati Rasulullah SAW dari penyakit-penyakit hati, ya, yang saya katakan tadi, iri, dengki, ujub, riya, takabur, sum'ah, ya, syirik, diisi dengan ketauhidan, diisi dengan keimanan, keyakinan, ma'rifah, diisi dengan mahabbah, diisi dengan tawadu, diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat madmumah dibuang, diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Nah, ini Rasulullah SAW
dididik oleh Allah, ya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik aku Tuhanku, maka akhlakku menjadi baik. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya menjadi lapang, bersih. Summa kemudian mala'ahu, malaikat mengisi hati Rasulullah ilman dengan ilmu, wa imanan dengan keimanan. Summa roddahu, kemudian malaikat mengembalikan hati Rasulullah, mengembalikannya fi saudrihi, di dalam dadanya. Nah, jadi Rasulullah ini kemudian dikembalikan lagi, ya, hatinya dimasukkan kembali setelah bersih. Nah, ini proses pembersihan hati yang dilakukan oleh malaikat berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wasaqo aidon inda bulughihi asra sinin, dan juga dibelah, malaikat telah membelah juga, ya, ketika Rasulullah telah balik, yaitu sekitar umur 10 tahun. Jadi pembelahan yang kedua, pembersihan hati yang kedua. Wa indal ba'sah, ketika diangkat menjadi nabi dan rasul juga dibersihkan kembali. Walailatil isra, dan ketika malam Isra, ketika mau di Isra Mi'rajkan, Rasulullah juga dicuci lagi hatinya karena mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Pamaratu syak arba'u ala sahih, maka berarti ada 4 kali, ya, pembelahan atau pembedahan, pencucian hati Rasulullah SAW menurut perkataan atau menurut sumber yang valid, yang sahih. Wa innama, dan hanya saja tukira sodru, disebut sodru li'annahu mahalul waswasah, karena tempat waswas, ya. Jadi disebut sodr karena hati kita suka waswas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ya. Hati kita suka was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bikin waswas, ya, di dalam hati kita itu adalah setan. Jadi biar bersih hati Rasulullah SAW 4 kali, ya, dibersihkan oleh malaikat Jibril, ya, sehingga hati Rasulullah menjadi lapang. Apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Hati perlu kita bersihkan, ya. Hati kita ini menjadi kotor karena dosa-dosa kita. Qad aflaha man syaqaha wa qad khaba man dassaha, ya. Sungguh beruntung, kata Allah, orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa? Dengan taubat, ya, dengan takwa, ya, dengan istighfar. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang menskotori jiwanya, ya. Dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa, dengan goflah, lalai kepada Allah, ya, tidak mau dzikir, dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah berfirman, balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan hati mereka rona, tertutup, ya, oleh dosa-dosa, ya, kotor. Ala qulubihim, hati mereka, makanu yaksibun, disebabkan perbuatan mereka, dosa-dosa, maksiat mereka, maksiat kita ini menyebabkan hati kita kotor. Nah, bagaimana cara membersihkannya biar hati kita tenang? Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram, ya. Jadi hati kita ini perlu kita bersihkan dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dihindari dari was-was karena godaan setan,
yang ada di dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Kita sering baca surah An-Nas, mudah-mudahan hati kita tidak menjadi hati yang was-was. Dan juga hati yang bersih itulah yang nanti bermanfaat ketika kita di akhirat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, nanti di akhirat, ya, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, kecuali yang manfaat orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih, ya, hati yang bersih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, ya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, kerabat kita semuanya diberikan hati yang lapang, hati yang salim, yang bersih, hati dan jiwa yang tenang, dan hati yang dihindari dari penyakit-penyakit hati, dan juga dijauhkan dari was-was karena godaan setan, godaan jin, ya, dan lain-lain sebagainya. Para pendengar rahimakumullah, jadi dari penjelasan di sini, Allah telah menganugerahkan kepada Rasulullah SAW hati yang lapang, ya, dengan kenabian, ya, diisi dengan keimanan dan keyakinan melalui proses pembersihan oleh malaikat sebanyak 4 kali. Ini dijelaskan dalam tafsir Munir juz kedua. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya. Wa wada'na hatotna anka wisrok wa wada'na anka wisrok alladhi anqadha syahrak. Dan kami telah menghilangkan beban kamu, ya Rasulullah, yang telah menyulitkan syahroka, punggungmu. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika berdakwah, ya, berdakwah, mengajak umatnya untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak tantangan-tantangan dari kafir Quraisy, ya. Nah, itu semua pertolongan Allah, ya, Rasulullah diringankan bebannya, dihilangkan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ai khofafna anka, ya, a'ba'an nubuwah allati taskilu zuhraka minal qiyami bi amriha wal muhafazah min huquqiha bi ayya sarahallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta tayassarat lahu. Nah, ya. Jadi di sini tafsirannya, Allah meringankan, ya, beban-beban Nabi yang memberatkan punggung Nabi, ya, ketika berdiri menjalankan dakwah dan menjaga hak-haknya, ya, sehingga Allah berikan kemudahan. Jadi Allah menolong Rasulullah SAW dalam dakwah, ya, dalam menjalankan tugas kenabiannya, dan juga ditafsir dari tafsir Jalalain, wahadah, dan ini kakaulihi seperti firman Allah Ta'ala, kakaulihi Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika, dan, ya, Allah, ya, agar Allah mengampuni kamu, ya, dosa-dosa kamu yang terdahulu. Ma taqaddama min dambika, yang terdahulu dari dosa-dosa kamu. Dan ini, ya, Rasulullah diampuni segala dosa dan kesalahannya, ya. Buktinya Allah memberikan keringanan, ya, dosa Rasulullah diampuni. Rasulullah ini maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
dari segala dosa dan kesalahan. Nah, bagaimana kita kalau kita untuk menjaga dosa dan kesalahan kita? Kita ini tidak maksum. Nah, kita sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW yang maksum saja di dalam hadis dijelaskan Rasulullah minta istighfar atau mengucapkan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain lebih dari 100 kali. Ini berarti ya Rasulullah termasuk hamba yang ingin pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan uswah hasanah, keteladanan kepada kita agar kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa rafa'na laka dzikrok, dan kami telah mengangkat untukmu dzikroka, namamu, sebutanmu. Ya, Rasulullah ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsirannya bi'an tudkaro ma'a dzikro, ya, fil adan wal iqamah. Disebut nama Rasulullah dalam adan dan iqamah, wa tasyahud dalam tasyahud, wal khutbah dalam khutbah, wa ghairiha dan lain-lainnya. Ini menandakan Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika adan ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika qomat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang masuk Islam tidak sah kalau tidak mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal khutbah, di dalam khutbah juga ya kita diperintahkan untuk baca sholawat rukun khutbah ya, dan juga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini berarti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana biar derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita harus banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ya di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Para pendengar rahimakumullah, di sini di tafsiran ya, tafsir Munir, wa rafa'na laka dzikrok, ai rupiah dzikruhu, disebut diangkat derajat nama Nabi Muhammad, hai sukorni ismihi, yaitu bersama nama Allah, bismillah dengan nama Allah, fi kalimatis syahadah, di dalam kalimat syahadat sama ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sama tafsiran dengan tafsir Jalalain, wal adan di dalam adan, wal iqamah di dalam iqamah. Nah, ditambah di sini wa ja'lu ta'atihi ta'atuhu ta'ala, dan Allah menjadikan taatnya kepada Rasulullah itu taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasulullah. Kalau kita hanya taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak diterima taat kita. Ini tandanya Rasulullah diangkat derajatnya. Ini di dalam tafsir Munir.
wa shalla alaihi dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, huwa yaitu huwa Allah wa malaikatuhu dan malaikatnya, dan Allah bersalawat ya kepada Nabi Muhammad dan juga malaikat-malaikat Allah, wa amarul mukminin dan Allah memerintahkan orang mukmin bisolati alaihi dengan berselawat kepada Rasulullah SAW ya, wa sumiya dan dinamakan Rasulullah Nabiullah. Nah, nama Rasulullah Nabiullah, gelar Nabiullah dan Rasulullah itu adalah bukti juga ya Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, ini juga menandakan Rasulullah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna bersalawat ala nabi kepada nabi, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, shollu salawatlah kalian alaihi kepada Rasulullah kepada nabi, wasallimu taslima dan ucapkanlah salam secara sempurna. Ya, ini Rasulullah berarti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, ini dari penjelasan tafsir Munir dan tafsir Jalalain ya, warofa'na laka dzikrok, berarti Rasulullah ini diangkat derajatnya. Buktinya sudah dijelaskan tadi bahwa memang Rasulullah ini derajatnya dan namanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, di sini ya artinya bahwa maka sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri asyiddah yusra suhula. Ya, maka sesungguhnya setelah kesusahan asyiddah yusra suhula ada kemudahan. Diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Nah, di sini ya menjanjikan kepada kita ya, sesusah apapun hidup kita ya, problematika hidup ya, apakah itu karena pekerjaan, karena rezeki susah cari kerja, atau beban-beban hidup yang lainnya, atau problematika hidup lainnya, atau musibah dan lain sebagainya ya, banjir, longsor, atau musibah-musibah lainnya, kesusahan-kesusahan, yakinlah akan datang kemudahan. Badai pasti berlalu ya. Kita ikhtiar, kita usaha, kita berdoa, kita tawakal, Allah akan memberikan jalan yang terbaik, kemudahan-kemudahan dari problematika hidup yang kita hadapi. Ini janji Allah 2 kali, berarti menguatkan ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau di sini ya al usri yang pertama dan al usri yang kedua ini secara nahu namanya ma'rifah ya, ma'rifah ya, di atas kesulitan ya, itu ma'rifah sama-sama sulit, tetapi yusra di sini ya kedua-duanya ini nakiroh, berarti kalau ada kesulitan Allah akan memberikan kebaikan kemudahan yang satu kesulitan dengan satu kesulitan, kemudahannya ini bisa berbeda. Artinya ada alternatif kemudahan dari kesulitan-kesulitan, problematika hidup yang kita hadapi. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, asal tadi kita usaha, ikhtiar, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allah akan menolong kita.
Nah, sini kita lihat tafsir dari Tafsir Munir ya. Tafsir Munir di sini mana dia? Qaulu ta'ala innamal usri yusra taqrirun litakid ya au iddah mustafidah. Nah, di sini kata-kata innamal usri yusra atau firman Allah innamal usri yusra takrirun itu diulang-ulang litakidi untuk menguatkan ya. Wa iddatun mustanfi'ah bi anal usri masfuun yuyasiru akhor fil mus. Ya, ini berarti ya. Jadi di sini kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang lain. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada opsi-opsi kemudahan yang Allah berikan dan di sana ada hikmah ya dari segala musibah. Jadi kita harus optimis dan husnuzon dengan Allah. Setiap cobaan hidup, ya problematika hidup yang Allah berikan pasti ada hikmah ya yang Allah akan berikan kepada kita dari musibah yang kita hadapi ya. Nah, buktinya Rasulullah ma'al usri yusra ini ya, Rasulullah selalu ditolong oleh Allah ya, diberikan kemudahan-kemudahan ya dari gangguan orang kafir Quraisy. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasa minal kufar syiddah summa hasalalahu al yusra binusrihi alaihim ya. Di sini setiap gangguan dari orang kafir Quraisy ketika dakwah ya, kesusahan-kesusahan itu kemudian Nabi memperoleh kemudahan-kemudahan, petunjuk-petunjuk dari Allah ya, jalan keluar dari Allah dengan menolong Rasulullah SAW alaihim atas kejahatan, tipu daya kafir Quraisy. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Faida farogta, dan apabila kamu telah selesai ya, tafsirannya minas sholah, dari sholat, pansob, maka ya berlanjutlah ya untuk melakukan pekerjaan lain, ibadah lain, it'abid doa, lanjutkan dengan berdoa ya. Jadi di sini menjelaskan kepada kita umat Islam, kita sebagai umat Islam jangan pernah membuang-buang waktu, membuang-buang umur ya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak boleh menganggur, artinya menganggur, membuang-buang umur dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita gunakan umur sebaik-baiknya. Kalau habis sholat, doa. Ya, kalau habis doa kita cari kegiatan lain ya. Sholat habis sholat wajib kita laksanakan sholat sunnah ba'diyah. Sebelum sholat wajib kita laksanakan qobliyah. Nanti kalau habis sholat subuh kita sholat syuruk. Habis sholat syuruk ada sholat duha dan sebagainya. Jadi ya, apapun ya kegiatan kita, baik yang bersifat ubudiyah atau ibadah ya, ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh ya, kita tidak boleh membuang-buang waktu. Ila rabbik, mana dia, wa ila rabbika fargob. Nah, ini ayat terakhirnya, wa ila rabbika fargob, dan kepada Tuhan kamu ya Muhammad fargob, maka optimislah ya. Jadi kalau lihat tafsirannya di sini, ila rabbika farfa hawaijika waj'al ruhbataka ilaihi ya khususon ya. Jadi di sini kepada Tuhan kamu, maka ya Allah akan mengangkat kebutuhan-kebutuhan kamu, mengangkat hajat-hajat kamu, dan menjadikan kebutuhan kita ini terpenuhi ya. Dan kita harus optimis ya. Jadi husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi kita juga harus usaha dan ikhtiar. Para pendengar rahimakumullah, dari tafsir surah Alam Nasroh ya yang disampaikan di dalam
kitab tafsir Jalalain dan tafsir Munir, ini kita masih mengambil kesimpulan. Yang pertama, ya, Rasulullah ini dadanya sangat lapang, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai umatnya juga berupaya agar hati kita, dada kita ini lapang, kita isi dengan keimanan, keyakinan, ya, kita isi dengan ma'rifah, kita isi dengan mahabbah, kita isi dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat buruk, ya, al-awsaf al-madmumah kita buang, sombong kita buang, iri kita buang, hasud kita buang, dengki kita buang, ya, tomak kita buang, dan semua penyakit hati kita buang, ya. Dalam tasawuf ada istilah takholi, ya, tahali, tajalli. Takholi kita buang yang buruk-buruk, ya. Kholi kita kosongkan, tahali kita isi dengan sifat-sifat yang terbaik, ya. Kemudian tahali, tajalli, maka nanti hati kita menjadi bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, ya. Sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Membersihkan hati kita dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang yang mengotori hatinya ini dengan maksiat, dosa, ya. Jangan sampai kita mengotori hati kita dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, seberat apapun, ya, ya Allah yang uji kepada kita problematika hidup kita, ya, Allah pasti akan menolong kita, umatnya. Intan surullah yansurkum, jika kamu nolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Janji Allah itu adalah benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya, Allah tidak mengingkari janjinya. Ya, problematika hidup, ya, yang kita alami, optimis, Allah akan memberikan hikmah dan jalan keluarnya, kemudahan-kemudahan buat kita, ya. Jangan kita putus asa, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita harus optimis, husnuzon dengan Allah, ya. Ujiannya hidup yang ada pada kita adalah karena Allah ingin membuktikan kita, mengangkat derajat kita kalau kita ujian yang diberikan Allah itu lulus, ya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, jangan pernah menganggur. Habis beraktivitas yang satu, cari aktivitas lain. S1 selesai, lanjut S2. Itu salah satunya seperti itu, ya. Tidak pernah nganggur orang Islam. Harus produktif, ya, dalam berkarya, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang tidak rugi kalau dia beriman dan beramal soleh, ya. Ibadah juga terus kepada Allah, ibadah sosial juga kita tingkatkan, tidak menganggur, tetapi kita harus bergerak dan beraktivitas. Wa ila rabbika farghab, hasil semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan surah Alam Nasrah dari dua kitab tafsir, ya, tafsir Jalalain dan tafsir Munir. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar buat kita semua, ya. Kalau anugerahkan kepada kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ya. Hati yang lapang, dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.